Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, muslimat, jamaah salat isya, salat tarawih, dan insyaallah beberapa saat lagi kita akan melanjutkan dengan salat witir. Tidak terasa kita baru saja menyelesaikan ibadah puasa kita yang ke-15. Sudah separuh perjalanan, dengan harapan mudah-mudahan ibadah salat, puasa, dan rangkaian amal-amal yang lain semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Mari kita sambungkan salawat kita kepada Nabi kita dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya, sambil istirahat, sambil menyimak mutiara Ramadan, berbisnis dengan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah At-Taubah surah 9 ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Al-ayat. Sesungguhnya Allah akan membeli dari orang-orang yang beriman jiwa raga mereka, harta benda mereka dengan surga. Ya, ini ayat tentang berniaga dengan Allah. Ya, mungkin sebagian kita sudah pernah mendengar, ada mungkin sebagian kita pernah mendengar tapi lupa, maka materinya ada tadkirah, pengingat. Atau mungkin juga ada yang belum pernah tahu bahwa oh ternyata kita semuanya adalah pelaku-pelaku usaha, pedagang, dan partner kita adalah Allah. Allah membeli, berarti Allah membeli minal mu'minin, dari orang beriman, berarti kita pedagang. Ya, namanya jual beli memang harus ada yang beli, harus ada yang dagang. Produknya apa? Ya, yang diperjualbelikan apa? Anfus, jiwa raga orang mukmin, jiwa raga kita. Maksudnya apa? Amal perbuatan kita. Karena nggak mungkin kita beramal, tidak mungkin kita berbuat dengan raga tanpa ruh. Tidak mungkin pula kita berbuat dengan ruh tanpa raga. Maka yang dimaksud anfus adalah amal soleh kita, perbuatan kita, sholat, puasa, zakat, sholat duha, qiyamul lail, tadarus, infak, umroh, haji, dan lain-lain. Itu produk, barang dagangan. Ya, akan dibeli dengan apa? Akan dibeli oleh Allah dengan surga. Jamaah, namanya pedagang. Ya, minimal pinter ngitung gitu. Walaupun mungkin sekolahnya gak tinggi-tinggi amat, tapi pinter ngitung, akurat, cermat. Jangan sampai salah. Ya, apalagi ada orang belanja uangnya 50.000, dapat barang kembaliannya 100.000. Ya, jangan sampai terjadi. Makanya pedagang itu walaupun sekolahnya gak tinggi-tinggi amat, pinter ngitung, cermat, akurat. Yang tidak kalah pentingnya jemaah, pedagang itu harus jeli. Ya, pandai mencari waktu yang pas. Karena kadang-kadang waktu membuat barang dagangan kita harganya jadi lebih mahal. Pedagang juga harus jeli mencari tempat, karena kadang-kadang
beda tempat, beda harga. Ya, rukuk ukuran 4x4 di sepanjang jalan rute 04 Terminal Depok Kukusan. Yang 4x4 2 lantai kisaran dikontrakinya 50-60 juta per tahun. Sama dengan kawasan Kepitara yang rute 07 atau ke Tanah Baru rute 105 yang pas di pinggir jalan itu kisaran 2 lantai 4x4 sekitar 50-60 juta per tahun. Sekarang kalau rukuk 4x4 2 lantai di Jalan Margonda, kira-kira berapa jamaah? Lebih murah atau lebih mahal? Pasti lebih mahal. Ya, saya pernah bikin travel biro perjalanan haji dan umroh, namanya Kafah Mitra Utama. 2009 berdiri, 2019 tutup 10 tahun. Ya, awalnya ingin mencari tempat yang paling strategis di Depok. Ya, semua tahu lah tempat paling strategis Margonda, jalan utama Depok Margonda. Ya, begitu kita nyari-nyari ketemu rumah yang kosong. Ya, begitu nanya harga, Masya Allah, nawar aja gak jadi. Karena apa? Gak enak banget. Ya, 250 juta 10 tahun yang lalu. Akhirnya kita dapat rukuk 4x4 2 lantai persis di depan kampus Gunadarma Kelapa 2, cuma 30 juta per tahun. Oh, jauh banget harganya. Itulah Pak Haji, beda tempat, beda harga. Kalau kita sholat isya di rumah kan 4 rakaat, di masjid 4 rakaat sama. Terus pahalanya sama atau beda? Beda. Yaitu beda tempat, beda harga. Yang tadi ilustrasi, tamsil, perumpamaan. Ibu-ibu, pergilah ke pasar Kemiri, beli sayur mayur, kacang panjang, kangkung, bayam, daun singkong dan sejenisnya. Paling mahal 4.000 seikat segar. Nanti jam 10, jam 11 pergi ke Carrefour, pergi ke Ramayana, beli sayuran yang sama. Berapa seikat? Udah dibanderol 10.000. Padahal kangkung bayam itu dari sawah yang sama, dari pekarangan yang sama, dari rawa yang sama. Kenapa harganya beda? Beda tempat, beda harga. Saya mengajak jamaah nih, nanti pasca Ramadan, musola-musola kita, masjid-masjid kita jangan hening lagi. Ramadan hirup pikuk, pasca Ramadan yang berjamaah sebaris saja nggak penuh. Masya Allah, ini bangun masjid Al-Kausar 2 lantai semegah ini kan nggak sedikit biaya. Sayanglah kamu gak dimakmurkan, betul tidak? Ya, jadi kita ramekan terus. Ramadan itu puncak, tapi 11 bulan nanti jangan sampai musola-musola, masjid-masjid hening. Jelas ya? Beda tempat, beda harga. Apalagi kalau kita sholat 5 waktunya di Masjid Nabawi, itu beda lagi harganya. Rasulullah mengatakan sholat di masjidku, yang dimaksud di masjidku itu Masjid Nabawi, 1 kali itu pahalanya sama dengan 1000 kali sholat di masjid yang lain. Jadi sholat isya di Masjid Nabawi 1000 kali dibanding dengan sholat isya di Al-Kausar. Luar biasa ya. Mudah-mudahan yang pernah umroh, apalagi yang belum, diberi kesempatan oleh Allah sesegera mungkin bisa berziarah ke tanah suci, biar kita bisa sholat di masjid Nabi, biar pahalanya lebih dahsyat lagi. Ada yang lebih gede lagi nggak? Ada. Masjidil Haram di Mekah. Berapa? 100.000 kali lipat. Kalau dijadikan tahun berapa tuh? Sholat 100.000 kali dijadiin tahun jadi berapa Pak Haji?
Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri yang menulis kitab Sirah Nabawiyah Ar-Rahiqil Maktub, yang juga menulis sejarah Mekah dan Madinah, beliau mengkonversi salat 100.000 itu sama dengan 59 tahun 6 bulan 20 hari. Saya ulang, salat 100.000 kali sama dengan 59 tahun 6 bulan 20 hari. Kalau dibulatkan 60 lah. Benar kan? Umrah reguler 9 hari, sehari berangkat, sehari pulang, 3 hari Madinah, 4 hari Mekah. Kenapa orang umrah Mekah selalu lebih banyak ketimbang Madinah? Ya iyalah, kalau dibalik rugi. 100.000, 1.000 jauh. Berarti kalau 4 hari kita di Mekah, sholatnya kalau full 20 waktu. Sholat sekali, sholat 1 waktu sama dengan 60 tahun. Kalau sholatnya 20 waktu, ya hitung aja 60 tahun kali 20, 1.200 tahun. Nyampe ya umur kita? Nggak ada orang 100 tahun aja dan nggak ada. Ada yang di lingkungan kita 100 tahun masih hidup. Umrah sekali, sholat 20 kali di Masjidil Haram, Allah kasih hadiah pahala sholat 1.200 tahun. Kenapa? Beda tempat, beda harga. Jelas ya? Jadi sekali lagi saya ingin mengajak nih, karena nih ceramah terakhir ya di sini. Ceramah terakhir di sini 2 kali ya buat saya. Ya biar nggak lupa, saya ingin mengajak segenap kaum muslimin masa Ramadan jangan sampai masjid-masjid, musola-musola hening, kecuali orang-orang yang udah kepala ke atas itu juga sesat, nggak penuh. Jelas ya? Harus pintar juga pedagang untuk mencari waktu, karena waktu juga berpengaruh terhadap harga. Ya, sayuran ya ibu ya, kalau masih pagi kan segar-segar tuh mahal tuh, 4.000, 5.000. Nanti jam 11 siang udah turun di 3.000, jam 2 2.000, jam 4 sore 1.000, jam 5 gope. Udah layu banget. Ya, ada komunitas pengajian ibu-ibu, mama. Pas saya datang, lagi ngobrol, kelihatannya obrolannya begitu seru. Ya, saya melihat ekspresi dari mereka-mereka yang tawa, ada yang luar biasa. Lalu saya basa-basi, Masya Allah, seru banget ngobrolnya nih ibu. Iya nih Ustaz nih, teman kita. Saya senyum, saya dengerin aja. Masa orang kaya, rumahnya 2 lantai, mobilnya Alphard, tapi tiap belanja sayuran nunggu jam 4 sore. Biarin, murah. Kata yang lain, iya murah, udah layu. Kirain marah, itu kan diledek ya. Ya, ternyata mereka udah akrab. Tuh buat saya tuh meledeknya dalam sekali. Mobil Alphard, rumah 2 lantai, tapi kalau belanja sayuran nunggu jam 4 sore, nunggu gopek singkat. Biarin murah, iya murah lah, udah layu. Apa kata dia? Ya lagian beli bayam seger, beli sayur kangkung seger, kan ditumis juga layu. Saya ketawa. Benar juga ya? Benar. Ya, beli kangkung segar, beli bayam segar ditumis, layu juga, kata dia. Masa, kirain ngambek, kirain marah, kirain tersinggung. Ternyata dia happy-happy aja. Ini kan menggambarkan beda waktu, beda harga. Jamaah, sholat kita 11 bulan, setiap hari ada 17 rakaat. Sholat kita 11 bulan, ada qobliyah, ada ba'diyah. Ramadan harganya beda ya. Ini waktu spesial.
Jangan sampai di bulan Ramadan ada waktu berlalu tidak menjadi nilai ibadah. Capek lelah baca Al-Quran, gantilah baca buku. Capek lelah baca Al-Quran, gantilah baca hadis. Capek lelah poso lawatan, baca tasbih. Jangan malah ngobrol yang agak-agak. Kenapa? Mumpung pada dagangan kita ketemu momen yang spesial. Dan belum tentu tahun depan kita dipertemukan kembali. Kan banyak yang Ramadan kemarin masih ngumpul bareng kita, Ramadan tahun ini sudah berbeda arah. Bener kan? Makanya apa? Beda waktu, beda harga. Beda tempat, beda harga. Jelas semua? Terus apa dong keuntungannya kalau kita bisnis dengan Allah? Ada 7. Ya, mudah-mudahan dikebut ya. Yang gak pernah akan kita dapatkan ini keuntungan ini kalau kita bisnis dengan sesama kita. Apa keuntungan bisnis dengan Allah? 1, modal 100% dari Allah. Kan banyak orang mau dagang terkendala modal, nggak punya modal. Kalau kita bisnis dengan Allah, modalnya 100% dari Allah. Memang apa modalnya? Dari ujung rambut sampai ujung kaki, modal. Jangan pernah kita berkata nggak punya modal, takut kufur nikmat, takut ingkar nikmat. Sekali lagi, kita bisa melakukan apapun kan dari ujung rambut sampai ujung kaki, jadi modal. Jamaah, namanya off the record. Tetangga kalau habis sholat subuh dia langsung berangkat, udah dandan, bajunya dimasukin. Lama-lama saya penasaran, ya Bapak, kayaknya saya perhatiin kalau habis sholat subuh nggak pernah pulang. Iya Pak Haji, langsung berangkat kerja. Kata saya, mau kerja di mana? Pasar Minggu. Lah dekat pasar Minggu mana? Berangkat setengah 7 juga nyampe. Rata-rata kan jam kerja jam 7.30, bener kan? Ini mau habis sholat subuh jalan. Emang kerja saya pagi-pagi Ustaz. Kerja apa? Kata saya. Buka toko? Enggak. Kerja di orang? Enggak. Gelar dagangan? Enggak. Bingung saya. Akhirnya didesak. Saya jual jasa, Ustaz. Nah ini, jasa kan jual harga. Maksudnya apa nih? Ustaz, malu diomongin. Yang penting halal. Ya, nyolong malu, korupsi malu. Kalau kerja halal nggak usah malu, kata saya support. Akhirnya ngomong. Ya, jadi dia bawain barang ibu-ibu yang belanja. Seminggu pertama kali dia datang tuh nggak dapat, takut ibu-ibu belanjanya dibawa kabur. Tapi karena tiap pagi nongol, ramah, humanis, ya Bu Haji mau dibantu dibawain satu persatu, akhirnya menggunakan jasanya. Terus diantar dan tidak pernah pasang tarif, mau dekat mau jauh terserah Bu Haji berapa aja, 1.000, 2.000, 5.000 diterima. Sekali lagi pertanyaan tarif. Masya Allah, saya tepuk pundaknya luar biasa. Ya, akhirnya ngobrol lebih jauh lagi. Ngomong kerja kayak gitu sebulan berapa? Nggak tentu lah Pak Haji. Kita mah nggak ada bulanan, mingguan, enggak. Ya harian siap datang. Kalau nggak datang ya nggak dapat. Akhirnya ngomong sehari paling sepi 200.000. Jam 10 pulang, jam 11 sudah nyampe rumah. Dan udah makan di sana. Tiap hari 200.000 bersih. Jam 10 pulang, jam 11 nyampe rumah. Jadi kalau sehari 200.000, 10 hari 2 juta. Sebulan 6 juta. UMR Depok kalah, Jakarta kalah. Jakarta kan 5,7. Dia 6 juta. Artinya apa?
Kalau kita mau menggunakan ini modal dari Allah, orang cacing aja jalannya cuma kayak begini, dikasih rezeki. Yang penting kita mau berikhtiar, mau bergerak. Jelas? Jadi jangan ada yang pernah berkata saya nggak punya modal. Ini satu dunia itu modal yang paling luar biasa. Ya, punya motor pit, masya Allah. Anaknya pada sekolah, anaknya pada kuliah, cuma kerja kayak gitu. Jelas tidak? Yang kedua, jual beli dengan Allah itu untungnya 100% buat kita. Gak ada istilah untung 50-50, gak ada. 60-40 gak ada. 70-30 gak ada. Wes pokoknya kamu bisnis dengan saya, untungnya 100% buat kamu. Masya Allah. Benar ya jawaban? Enak banget ya. Kita disuruh sholat, disuruh puasa buat kita, bukan buat Allah. Allah mah gak butuh apa-apa, maha kaya, gak butuh apapun dari hambanya. Kita yang membutuhkan Allah. Dua. Yang ketiga, keuntungan jual beli dengan Allah itu pasti laku, pasti dibeli. Gak ada barang yang gak laku. Alif lam mim sadaqallahul adzim. Dibayarkan 3 huruf 3 detik dikasih pahala. Mau kerja di mana, di perusahaan apa, dengan siapa, 3 detik dapat duit. Masya Allah, kurang apa baiknya Allah, 3 detik aja dikasih pahala. Semua barang dagangan kita dibeli oleh Allah, pasti laku. 4, pasti untung. Kalau di dunia barang dagangan kita laku, tapi kadang-kadang nggak untung, dijual modal. Kita modal baju, bisa jual baju ya 20.000, kan udah lama nggak laku, jual 20.000, nggak laku lagi, ya udah 10.000. Benar kan? Dulu tahun 98 sampai awal-awal 2000 kan kereta api Jabodetabek masih ada pedagang asongan. Benar kan? Itu jam 9 saya sering naik kereta. Itu pedagang asongan masih jualan, yang teh botol, yang koran, yang macam-macam. Pos hotel Media Kompas gopek, pos hotel Media Kompas gopek. Saya pulang aja dari kampus jam 9, duduk udah. Mondar-mandir. Akhirnya saya nanya, Dek, ini koran hari ini benar? Iya, Om. Coba lihat, benar. Saya bertahun-tahun langganan Republika. Begitu dia gope, akhirnya saya ke sini benar gope. Iya, gope 500 lah. Kata saya bukan orang Betawi, jadi ada sini takut sawah. Iya Om, gope beneran. Serahin uang, saya nanya, kamu nggak rugi? Ini koran nasional, kalau pagi 3.500. Kompas 4.000, pas sekarang dia gope. Ya gimana lagi Om, dibalikin ke agen udah gak mana. Jadi kalau jam 4 sore nggak laku, balik ke agen, kita nggak kena penalti. Tapi kalau jam 4 udah dibalikin oleh agen, dianggap dengan kita laku. Nggak laku, ya harus di tempat ketentuan saya. Ya kan? Tapi nggak apa-apa, udah rugi kok nggak apa-apa. Kita anak Bogor Om, terus kenapa emang? Ya, anak Bogor mah nggak apa-apa, tekor yang penting kesohor, gitu dia ngomong. Dia anak-anak bang aja lah, ya biar tekor asal kesohor kata dia, masa rugi masih bisa tersenyum. Jelas ya Pak? Kalau kita jual dengan Allah, pasti laku, pasti untung. Yang nomor berikutnya, nomor 5, untungnya gede. Bukan 5%, bukan 10%. Kalau kita jualin di dunia, kan paling gede untungnya 40%. Jualan buku bestseller, buku laris banget. 3 bulan naik cetak, 2 bulan naik cetak. Penulis yang terkenal, isinya bagus. Itu paling banter ngambil untung 40%. Lebih dari itu nggak kejual. Masya Allah.
Kalau kita jual beli dengan Allah, aku beli pada dagangan kamu dengan surga. Masya Allah. Spektakuler. Modal dari Allah, untung 100% untuk kita. Pasti laku, pasti untung. Dan untung yang gede banget, bukan 5-10%. Untungnya luar biasa, fantastis. Jelas semua? Yang berikutnya, gak ada tipu-tipu. Gak ada tipu-tipu. Punten ya, kalau ada yang jualan sembako nih, punten mohon maaf. Saya dulu sambil kuliah, saya karena semester 2 udah nikah saya nikah muda. Biar istri saya di rumah nggak kesepian, akhirnya apa? Jualan lah minyak goreng, beras, apa segala macam. Ternyata apa? Ini 3 komoditas itu timbangannya nggak ada yang benar. Mohon maaf ya, beras, gula pasir, tepung terigu, nggak benar. Neto 50 kg. Begitu kita jual per kilo, ternyata cuma jadi 48. Yang 2 kilo mana? Ngambil untung 100-200, nombokin yang 2 kilo bagaimana? Akhirnya saya bikin 50 kantong. Isinya berapa? Ya 8 konan. Saya nggak mau bohong sama konsumen. Setiap ada yang mau beli gula sekilo. Ini sekantong ya, nggak ada sekilo. Ini terigu sekantong, nggak ada sekilo. Rata-rata 8 kon anget. Kenapa begitu ya? Nih kantongnya 50 gram, 50 kg neto. Ternyata saya kiloin dengan kilo yang benar 48. Ya kalau saya nggak kayak gitu, tokoh dong. Akhirnya saya bikin 50 kantong, tapi nggak sekilo. Setiap konsumen saya kasih tahu, ini nggak sekilo. Biar saya nggak nipu. Awalnya pada lari, lama-lama mereka pada tahu. Wah, Pak Anwar sama istrinya orang jujur. Akhirnya pada beli sih. Beras, gula pasir, tepung terigu, itu Bapak benar. Tahu saya. Saya komplain, kenapa berasnya begitu? Pak Haji, kita kan telepon, kirim beras 1 truk. Itu dari situ, kata bos saya, bisa 5 kali kena tilang di jalan. Keberatan muatan, tilang, lewat, tilang, lewat. Jadi dari sono sampai ke tempat saya itu paling 5 juta keluar. Jadi kalau saya nggak mau, plus berapa untung? Sulit sih daripada jujur. Ngomong dia. Ini beras murah, ini mahal, campur biar kederek harganya. Tapi ke pedagang, ke konsumen kagak ngomong. Makanya mahal pedagang jujur itu nanti baru Nabi di surga. Beli mangga sekilo 3, aromanis, yang 2 manis, yang 1 bentuknya doang sama. Begitu kita buka putih, asapnya nggak ketulungan. Sebenarnya nggak banyak-banyak amat kita ketipu, tapi namanya ketipu tuh dongkol banget. Begitu besok kita komplain, Pak kemarin beli mangga di sini sekilo, yang 2 sih merah, manis, yang 1 putih, asam banget. Pak, pedagang jujur maka gak untung, Pak. Iya untungnya. Sedih ya. Ya, udah nih, ini beras sekilo, benar. Begitu kita timbang di rumah 6 kon. Berat teman-teman. Makanya jual beli orang nggak ada tipu-tipu. Nggak ada yang dikurangi oleh Allah. Jelas teman? Enak ya jual beli dengan Allah. Kemudian yang berikutnya anti rugi. Nah ini surga nggak ada rugi, untung terus. Ya. Dan yang terakhir, bisnis dengan Allah itu menjamin kita selamat dari api neraka. Ya, ini rujukannya surah At-Taubah ayat 111 dan surah 61 As-Saff ayat 9. Maukah aku tunjukkan
kepada perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari azab api neraka, mau dong. Ternyata apa? Berdagang, berbisnis dengan Allah akan menjamin kita kelak kita selamat dari api neraka. Itulah keuntungan berbisnis dengan Allah. Mudah-mudahan kita semua adalah pelaku-pelaku bisnis yang telah akan mendapat keuntungan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, sampai ketemu lagi insyaallah di lain kesempatan. Aku lupa lihat dan astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.